Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengawasi setiap gerak dan ucapan kita. Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana suri teladan dalam menjaga akhlak dan lisan. Dan tak lupa pula sholawat kepada para keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau dulu, sekarang hingga yaumil akhir. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, baiklah, pada kesempatan kultum ini saya di sini Nur Habibah akan membahas Quran surah Qaf ayat 18 dengan tema tanggung jawab manusia atas jejak digital. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Qaf ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi qaribun atid, yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Quran surah Qaf ayat 18. Adapun menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa setiap ucapan manusia, baik atau buruk, pasti dicatat oleh malaikat tanpa terkecuali. Sementara dalam tafsir Al-Jalalain, kata qaulin tidak hanya terbatas pada ucapan lisan, tetapi mencakup segala bentuk ekspresi, termasuk tulisan dan isyarat. Jika kita kontekstualisasikan hari ini, maka status media sosial, komentar, unggahan, dan pesan digital juga termasuk dalam cakupan ayat ini. Dengan kata lain, aktivitas digital manusia berbeda di dalam pengawasan moral dan spiritual. Adapun dari sisi akademik, ayat ini mengandung konsep akuntabilitas perilaku manusia, yaitu yang pertama, setiap gerakan memiliki konsekuensi. Terus yang kedua, tidak ada aktivitas yang benar-benar netral atau tanpa dampak. Yang ketiga, manusia dituntut untuk sadar etika, baik di dunia nyata maupun di digital. Dalam ilmu sosial dan psikologi modern, konsep ini sejalan dengan prinsip behavior thinking dan digital footprint, di mana perilaku seseorang dapat ditelusuri melalui rekam jejak daringnya. Adapun dalam dunia teknologi informasi dikenal istilah jejak digital, yaitu data yang tersimpan dari aktivitas online seseorang, baik disengaja maupun tidak. Adapun menurut
psikolog dari Dr. Seto Mulyadi. Jejak digital merupakan catatan perilaku yang dapat mempengaruhi masa depan seseorang melalui dari reputasi hingga karir. Hal ini sejalan dengan konsep Islam tentang catatan amal, di mana tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari pencatatan malaikat. Nah, saat ini banyak masalah sosial muncul dari ketidaksadaran etika digital seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, fitnah di media sosial, dan lain-lainnya. Padahal sudah jelas dalam Quran surah Qaf ini Allah mengingatkan bahwa semua itu akan diminta pertanggungjawabannya, bukan hanya secara hukum di dunia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebagai penutup dari saya, Quran surah Qaf ayat 18 ini mengajarkan kepada kita semua kesadaran moral digital, bahwa jejak digital ini adalah catatan amal. Maka sebelum kita mengetik, memposting, atau membagikan sesuatu, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri dulu. Apakah ini benar yang saya posting? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? 3 pertanyaan itu dicamkan kepada diri kita masing-masing. Nah, semoga kita menjadi generasi yang cerdas digital, berakhlak mulia, dan sadar akan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap ruang, termasuk di dunia maya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.